Shalom sahabat Morning Grace yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali untuk dapat kita merenungkan sedikit firman Tuhan dalam kesempatan di hari ini. Tema yang cukup menarik sebenarnya untuk kita coba renungkan secara bersama dalam kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh untuk dapat memahami tema tersebut, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan untuk mengucap syukur tentunya untuk setiap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami yang selalu baru ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau boleh mau membangunkan kami di hari ini, boleh mau menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Kami bersyukur akan hal tersebut ya Tuhan. Dalam kesempatan singkat ini ya Tuhan, dalam keterbatasan kami sebagai manusia, izinkanlah kami ya Tuhan untuk dapat sedikit merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui perenungan yang coba kami lakukan secara bersama ini membantu kami untuk pada akhirnya kami memahami arti menjadi seorang pengikut Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Sahabat Morning Grace yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan kita dalam kesempatan di hari ini terambil dari surat Yakobus. Surat Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22. Saya ulangi, surat Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22. Satu ayat saja kita akan baca secara bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita dalam kesempatan di hari ini. Syukur kepada Tuhan. Sahabat Morning Grace yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang cukup menarik ketika kita coba renungkan secara bersama-sama maksud dari Yakobus menuliskan surat ini. Pasti saudara-saudari sudah sering mendengar quotes-quotes atau quote-quote dari Yakobus berkenaan dengan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Hal yang sudah sering kita dengar atau mungkin dalam kehidupan kita sudah merasa bosan dengan hal tersebut. Oh ya, iman kemudian harus hidup, iman kemudian harus kita lakukan. Nah, menjadi menarik ketika kita coba merenungkan hal tersebut kembali dari surat Yakobus ini, pasal yang pertama ayat 22. Ia menyampaikan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ia menegaskan tujuannya bahwa sebagai pengikut Kristus sudah sepatutnya kita bukan hanya menjadi seorang pendengar, tapi pelaku firman juga. Nah, menjadi semakin menarik karena saya tidak ingin menegaskan seseorang pengikut Kristus hanya dalam tataran pelaku firman. Karena bagaimana mungkin seorang dapat menjadi pelaku firman kalau kemudian dalam kehidupannya ia jarang mendengar firman. Jadi yang ingin saya tanyakan untuk menjadi pertanyaan reflektif bagi kita secara bersama-sama. Sudahkah kita mendengar firman dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menyediakan waktu untuk kemudian mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita malah sering terjebak dalam rutinitas-rutinitas keseharian kita yang membuat kita jarang untuk mau mendengar suara Tuhan. Kita lebih sering ingin mendengar suara kita. Padahal yang Yakobus tekankan tentang bagaimana tidak cukup menjadi pendengar saja, tapi harus jadi pelaku juga. Tapi sebelum jadi seorang pelaku harus jadi pendengar yang baik dulu. Karena bagaimana mungkin seorang dapat melakukan firman, dapat memahami firman dan melakukannya kalau dia jarang untuk mau mendengar. Sehingga pertanyaan lanjutannya lebih praktis, berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk Tuhan? Untuk pada akhirnya kita mendengar firman-Nya, untuk pada akhirnya kita mendengar suaranya dalam kehidupan kita. Dalam setiap doa yang kita lakukan, dalam setiap saat teduh yang kita lakukan, atau dalam membaca Alkitab dalam kehidupan kita, berapa banyak waktu yang kita berikan? Dari 24 jam, adakah 2 jam? Adakah 30 menit? 15 menit? 10 menit? 5 menit? Adakah kita berikan waktu itu untuk Tuhan? Karena berangkat dari firman ini, apa yang coba Yakobus tekankan tentang menjadi pelaku firman, tidak akan kita laksanakan ketika mendengar saja kita sulit untuk mau melakukannya.
Jadi marilah kita belajar bersama-sama terlebih dahulu. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita mendengar Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dengan kemudian kita mendengar firman Tuhan, kita dapat menjadi pelaku firman. Jadi belajar mendengar dulu, baru kita belajar untuk melakukan. Jadi tidak ada tahap yang kemudian terlewati. Anggapannya seperti ini, orang datang ke gereja, rajin persekutuan, tapi nyatanya dia tidak mendengar firman. Dia hari-hari main HP. Yang harusnya baca firman, merenungkan firman saat khotbah berlangsung, tapi ia sibuk dengan HP-nya, ia sibuk dengan Instagram, TikTok. Jadi hanya sebatas datang, tapi tidak betul-betul hadir untuk mendengar Tuhan dalam kehidupannya. Jadi marilah kita belajar secara bersama-sama melalui perenungan kita dalam kesempatan kali ini. Marilah kita secara bersama belajar untuk mendengar firman Tuhan, yang kemudian harapannya kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman di tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada, dalam satu komunitas kah, di tengah masyarakat kah, pekerjaan kita. Biarlah kita hidup dalam firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu selalu. Terima kasih karena Tuhan boleh mau terus ajar kami. Tuhan boleh mau terus sertai kami dalam setiap aktivitas, dalam setiap lini kehidupan yang kami boleh jalani ya Tuhan. Terima kasih. Ampunilah kami ya Tuhan jikalau dalam keseharian kami, rutinitas yang kami jalani, kami belum menjadi seorang pendengar firman. Kami belum menjadi seorang pendengar yang baik akan suara-Mu. Kiranya Tuhan boleh mau ajar kami terus melakukan yang terbaik. Ajar kami untuk menjadi seorang pendengar yang setia dan berkomitmen kepada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan jikalau pada hari ini masih ada aktivitas yang ingin kami lakukan, Tuhan boleh mau sertai kami. Tuhan boleh mau jaga kami. Biarlah dalam setiap hal yang boleh kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.